Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Kok tak lihat-lihat itu kayak ono beban pikiran gitu. Enggak ya? Hah? Apa? Oh, jangan dipikir, dijalani, ya kan? Dipikir kok garai tambah awet tua nanti takutnya stroke. Nah, dijalani dengan happy. Nek tak lihat kenapa ini tadi dari awal sampai sekarang itu banyak yang diem aja, kenapa? Karena mungkin capek ya. Ya, dari habis aktivitas dari pagi sampai sore terus sekarang aktivitas lagi. Nah, coba sekarang kalau andaikan habis aktivitas atau habis kerja dari pagi sampai sore kerja, terus diajak janjian nonton Nela Karisma gitu, kan capek dong. Nah, ya. Senang nih. Tapi nek seumpama nih disuruh kayak pengajian, sharing, seminar, ini ngantuk. Ya kan? Karena memang setan itu tempatnya di mana-mana. Nah, setan itu nggak kepingin kita sukses. Setan itu kepinginnya kita mengikuti dia, wes nggak usah sukses, ya kan? Kalau Nela Karisma, konsernya Nela Karisma nggak ada setan. Setannya bocor itu ribet sama ya. Gini, umpami. Tapi nih seumpama kayak acara seperti ini, setannya gandul di hidup. Sini. Jadi sini kudu mantuk ya. Nah, Bapak Ibu, saya itu banyak yang bilang gini, enak Bu Novi, kalau prospek sekarang buktinya banyak, ya kan? Udah dapat ini, udah dapat itu, terus sudah seperti ini. Tapi sebelum saya seperti ini, saya kan seperti Bapak Ibu semua, ya kan? Zaman saya dulu tidak ada apa-apa, basecamp tidak ada, terus habis itu seminar tidak ada, terus habis itu juga produk tidak semelimpah sekarang, support system tidak ada, ya. Nah sekarang ini justru Bapak Ibu itu kalau ibaratnya bayi, ya, ibaratnya bayi, Bapak Ibu terlahir di keluarga kaya raya. Betul. Tenang loh, ya kan? Lagi gabung cenger deret, duwe omah sakmene gedene, produk berlimpah, support sistemnya bagus, leadernya kompak-kompak, bagus semua, ya kan? Coba bayangkan zamannya Pak Aris Mata, zamannya Ustadz Izam yang dulu, ya toh? Di garasi, Mas Ahmad, Mas Ustadz Salman zaman dulu, di garasi. Terus habis itu sebelum lahir Ustadz Izam, Mas apa namanya Ustadz Salman, Mas Aris nggak punya basecamp. Kemana-mana naik sepeda itu pinjaman, kemana-mana jelasin pakai flip chart, bener loh? Nggak punya saya proyektor, saya juga nggak punya laptop dulu, nggak punya mic. Terus habis itu support sistemnya tidak sedahsyat ini. Nah kan? Nah berarti Bapak Ibu, orang yang terlahir kaya sama orang yang terlahir dalam keadaan yang tidak sempurna. Nah, jangan sampai Bapak Ibu kalah dengan orang yang terlahir tidak sempurna. Zaman dulu saya terlahir dalam keadaan kekurangan, bahkan minus Bapak Ibu. Saya dilahirkan sama Bu Nur Hayati, yang Bu Nur Hayati mau support bagaimana hutangnya banyak juga, ya kan? Terus habis itu mau support ke sini sama-sama nggak punya uang, mau support ke sana sama-sama nggak punya uang. Nah sekarang Bapak Ibu manfaatkan, Bapak Ibu ya. Sekarang ini memang belum dapat apa-apa, tetapi nilai jual Bapak Ibu jauh lebih besar daripada zaman dulu. Nilai jualnya apa? Nilai jualnya ada kantor, ada support system, ada produk yang melimpah, ada leader yang siap membantu. Itu nilai jual yang tinggi. Nah, Bapak Ibu jangan dikira saya itu hanya online, full online. Saya juga prospek brutal. Kapan hari saya itu ketemu sama Pak Cip sama Bu Mani secara kebetulan, tidak sengaja ketemunya di shop janda, ya loh.
Nah, itu waktu itu saya didatangi sama orang menawarkan makaroni. Tidak tak kasih waktu lama, dia cuma bilang gini, Pak saya mau menawarkan, ya langsung sama Pak ditembak, harganya berapa? 25.000. Oke, tak beli 25.000, sampai diem dulu dengarkan saya. Apa Pak? Sampai punya TikTok Pak? Punya. Sekarang coba follow TikToknya Novi di Oh saya sering lihat ini, saya sering lihat ibunya berarti Novi Didit. Kalau sering lihat dia pasti udah dari tadi kenal aku. Akhirnya di follow. Nah, setelah itu dia sendiri yang minta nomor telepon ke saya, atau tak jawab di TikTok ada nomor telepon saya, langsung aja di chat, saya bilang gitu. Jadi setiap kali ketemu orang, kalau Bapak Ibu udah punya konten TikTok, Bapak Ibu punya Facebook, Bapak Ibu punya Instagram, yang kira-kira itu isinya adalah materi bisnis ini, ya udah dijual aja TikToknya Bapak Ibu, kontennya Bapak Ibu dijual. Ini follow manis. Makanya kalau bikin akun TikTok gak usah angel-angel. Saya punya akun TikTok 6, yang dimana saya selalu meninggalkan nama saya itu harus viral. Novi Didit Surabaya yang pertama, Novi Didit ABCS. Itu karena kenapa? Ketika orang ngeklik Novi Didit, keluar semua. Bapak Ibu di Google ngeklik aja Novi Didit, keluar semua, ya kan? Nah bahkan Bapak Ibu kalau ngeklik di Meta Novi Iklimawati atau Novi Didit, itu langsung muncul konten kreator TikTok, langsung gitu. Nah makanya Bapak Ibu sekarang ini share prospek offline itu penting. Kalau Bapak Ibu tidak pernah prospek offline, maka yang terjadi kalau kesini ya kayak Pak Samsuri, sendirian terus. Enggak sama Pak Usnul. Enggak ada, Pak Usnul beda. Itu sendirian terus. Karena kenapa? Karena kebanyakan online. Nah, jadi gini Bapak Ibu, pisahkan mitranya Bapak Ibu yang online, ya. Ini online sama ini offline. Ini Bapak Ibu harus pisahkan. Karena contoh, saya kan ada di grupnya Pak Samsuri. Saya ada karena untuk memantau, tapi jarang komen juga kan. Nah, Pak Samsuri semua ini dijadikan satu. Sorry ya, tak dulu gak apa-apa ya. Sama senang aku Bu. Nah, ini online sama offline ini dijadikan satu di dalam satu grup. Namanya ABCS Hebat. Sekarang dia nyuting saya, di-share di grup. Nanti orang-orang jadi ikutan males. Karena kenapa? Terus diwakili Pak Samsuri, nanti aku lihat aja di grup. Karena kan nanti kan pasti di-share. Nah, ya kan? Nah, sama dengan saya itu juga lagi memilah bagaimana caranya untuk sharing online dan sharing offline. Kebanyakan orang-orang di ABCS terlalu enak dengan sharing online hari Jumat. Nah, ketika sharing online, sharing offline-nya tidak datang. Nah, Bapak Ibu mulai sekarang nanti saya juga catatan ya buat saya untuk akan saya pisahkan. Nah, saya nanti akan tanya ke leader-leadernya untuk online sama offline akan saya pisahkan. Biar apa? Biar basecamp-nya ini rame, nggak suwung ibaratnya gitu kan. Nah, nanti kalau andaikan contoh ini Mbak Novi, aku lagi ada acara nikahan, nggak bisa datang sharing offline, ya nggak apa-apa, itu berarti di spam. Saya akan kasih link untuk sharing online. Tapi kalau seumpama tidak ada alasan, ya sudah, berarti Bapak Ibu ketinggalan pelajaran. Ya. Acara yang lebih penting, acara penting adalah acara yang tidak Bapak Ibu hadiri. Itu biasanya saya tuh kalau ngomong seperti ini tuh nggak bisa terulang di minggu depan, iya kan? Yang materi yang saya bawakan terkadang hanya itu aja, tetapi kadang juga ada yang beda, ada yang lain. Nah, Bapak Ibu kalau kepingin sukses, saya pengen ya, saya tuh lagi menerapkan ke mitra-mitra saya duplikasi satu setiap bulan. Puasa kesenangan dulu selama 15 bulan aja loh. 15 bulan. Nah, puasa kesenangan 15 bulan aja. Untuk Bapak Ibu mengikuti arahan setiap bulan closing 1. Bapak Ibu jangan hanya puas dengan pencapaian yang sekarang. Gongnya Bapak Ibu tuh ada di champion. Jadi setiap bulan Bapak Ibu coba lakukan closing 1 saja setiap bulan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu
bekerja menyampaikan hal yang baik itu kalau Bapak Ibu kontenkan, padahal Bapak Ibu menyampaikan hal yang baik itu Bapak Ibu ngomong baik aja banyak yang membuli, ya toh. Terus habis itu Bapak Ibu kalau ngomongnya nggak baik atau jelek itu malah yang bully malah nemen. Nah istilahnya di sini Bapak Ibu belajarlah ngonten terus di area Surabaya aja, hashtagnya kasih Surabaya yang paling banyak hashtagnya kasih Surabaya. Nah karena kenapa? Karena ketika saya bikin akun area Surabaya itu, saya itu melihat sudah yang kaos warna kuning itu sudah banyak yang menggunakan Surabaya hashtagnya. Terus kaos warna biru itu sudah menggunakan Surabaya 1, Surabaya 2, Surabaya sampai 6 itu Bapak Ibu. Saya lihat cepet ya. Nah, saya itu punya konten namanya Arek Surabaya itu baru umurnya setengah bulan. Sekarang sudah 7.000 loh follower saya. Sudah 7.000 follower saya. Nah, ini yang belum ada sebulan, makanya Bapak Ibu saya cari di Google pengusaha Surabaya itu saya keluar. Nah, Surabaya ini belum banyak orang yang tahu tentang bisnis ini. Bapak Ibu pakai hashtag Surabaya atau Bapak Ibu bikin akun baru lagi. Namanya Bapak Ibu tambahin Surabaya atau bisnis mudah Surabaya, bisnis murah Surabaya. Sudah dipakai di bisnis murah. Tambahin Surabaya. Supaya apa? Supaya Surabaya ini dikuasai sama kita semua. Saya loh melihat yang pakai kaos biru itu sudah ada contoh ya. Ini langsung tak share. Tapi nanti yang di video saya harus di skip ya namanya ya. Bapak Ibu klik namanya Kausar Surabaya. Di situ ada 6 akun namanya Kausar 1, Kausar 2. Itu Surabaya semua itu Bapak Ibu. Surabaya semua, Kausar Surabaya 1, Kausar Surabaya ini Surabaya, Kausar Surabaya banyak. Nah, jadi jangan sampai kalah. Bapak Ibu harus sering-sering melihat konten saya. Konten saya apa yang saya lakukan. Kalau itu tenar, kalau itu viral, Bapak Ibu belajar ngerpek nggak apa-apa, di depan kasih tulisan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa sama plug, Bapak Ibu seenggaknya maksudnya sama. Saya tuh kan yang lagi viral sekarang, handphone saya sampai stroke iPhone. Sekarang saya alihkan ke yang handphone satunya, sampai nggak bisa sampai hang karena saking banyaknya. Sehari yang WA saya 1000 lebih sampai hang kemarin itu sampai saya, masya Allah di iPhone kayak gini. Itu karena hanya dari satu konten saya. Assalamualaikum, saya Novi dari Surabaya. Mau nggak Bapak Ibu kenalan dengan area Surabaya? Nanti tak ajari bagaimana Bapak Ibu semua dapat penghasilan tambahan 400.000 sampai 12 juta per hari. Kan isinya depan kayak gitu. Itu aja sampai 1000 lebih saya udah pindahkan ke handphone yang 1 tera. Di grup 3 itu sudah 1000 lebih, untungnya 1 tera yang saya pindah. Nah, coba jangan terlalu lama, duplikasinya jangan terlalu lama. Bapak Ibu follow saya, ketika saya bikin konten apa diikuti, pakai gayanya Bapak Ibu supaya hashtagnya itu loh tidak kepakai banyak orang tim lain. Hashtagnya itu kepakai sama tim kita, tim ABCS. Kata-kata Surabaya. Sekarang Bapak Ibu kalau kasih hashtag Surabaya sudah banyak Kausar. Saya tetap nomor 1 karena saya membuat trend center di situ. Nah, itu sekarang kalah sama Kausar. Jangan sampai lah kalah sama Kausar. Nah, Bapak Ibu, Kausar kan umurnya kan 19 tahun. Bapak Ibu ya jangan kalah sama anak muda. Ya kan, bagi yang anak muda jangan kalah juga sama yang tua kan gitu. Jadi, ayo sekarang kuasai daerah sekitar dulu. Manfaatkan gedung sebesar ini untuk omsetnya Bapak Ibu. Jangan gini ya. Saya itu mitra saya yang Surabaya tuh banyak yang mati. Saya loh gak pernah mikir yang mati. Saya belajar dari tanamannya suami saya. Suami saya itu punya banyak pohon, punya banyak tanaman. Coba yang rontok, yang daunnya jatuh, sama suami saya dioperi apa enggak? Enggak. Dia fokus sama bagaimana pohon ini tetap tumbuh, sehat, dan menghasilkan buah. Bahkan yang daun jatuh sama dia disapu, dibuat di tempat sampah. Sama seperti kita ya gitu. Saya nggak pernah menghiraukan mitra ABCS yang
yang tidak aktif. Saya tidak pernah sibuk mikirkan mitra ABCS yang tidak lagi sama ABCS. Saya anggap itu adalah daun jatuh. Dan saya fokusnya sama pohon saya. Pohon saya apa? ABCS. Bagaimana pohon ABCS ini tetap hidup, bisa berkembang, rantingnya bisa berkembang kemana-mana, daunnya lebat dan bisa berbuah. Dalam artian berbuahnya apa? Bapak Ibu peraih reward ambassador berikutnya. Gak usah bingung sama yang tidak mau anggap daun jatuh. Gak usah bingung sama orang yang sudah bermitra sama kita, habis itu gak jalan. Kan saya sering kali ngomong sama Bapak Ibu semua, jalankan bisnis itu ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan, yang pertama, jika orang itu belum bergabung, hanya ada dua, menerima dan menolak. Banyak yang menolak daripada yang menerima. Karena memang hukum alam di sini itu banyak yang gagal daripada yang sukses. Nah, Bapak Ibu kepingin gagal apa kepingin sukses? Kalau kepingin sukses, Bapak Ibu tetap harus fokusnya kepada pohon Bapak Ibu yang masih tumbuh. Jangan fokusnya kepada daun yang jatuh. Ya kan? Saya itu loh mengamati suami saya. Oh, ini dipupuk, disiram. Oh, yang jatuh-jatuh pohonnya daunnya dimasukkan sampah. Oh, jadi kok dobel mitraku ya. Mitraku saya muayak mari kan enggak tadinya kan. Harusnya kan dibuang ke sampah. Wes enggak usah dipikir. Nah, yang dipikir adalah bagaimana Bapak Ibu berkembang. Karena kalau dipikir takutnya jadi virus terus ketularan. Ya, karena virus jelek itu sama seperti orang nguap. Salah satu ada yang nguap, itu loh dapat nguap, itu kayak gitu Pak Bu. Ya, terus Bapak Ibu, saya sudah bilang kepada Bapak Ibu semua, di setiap momen ABCS, Bapak Ibu harus tertancap pikiran. Sebelum saya sukses, saya akan puasa kesenangan dulu. Pokoknya nanti saya contoh Bapak Ibu senang nonton ya. Sebelum saya sukses, sebelum saya dapat closingan, saya nggak akan nonton dulu. Sebelum saya nanti dapat mitra 2, saya nggak akan nonton dulu. Pokoknya Bapak Ibu harus puasa kesenangan. Dan Bapak Ibu harus tancapkan. Ini ada nular Pak Dajing di sini sana Dajing lah. Ya, Bapak Ibu harus tancapkan dan Bapak Ibu harus tahu momen-momen pentingnya ABCS. Momen pentingnya ABCS itu kalau offline ada di hari Selasa dan hari Minggu, betul kan? Nah, berarti Bapak Ibu tancapkan tidak ada acara penting selain hadir dan menghadirkan di acara ABCS. Nah, kalau katakan nih contoh, ini saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, tancapkan di pikiran Bapak Ibu dan di hati Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu sukses, champion, ambassador, ya, tidak ada acara penting selain hadir dan menghadirkan di acaranya ABCS. Contoh, Bapak Ibu punya acara, Bapak Ibu harus tahu bisa mengukur. Seumpama contoh acaranya Bapak Ibu tuh hari Selasa, Bapak Ibu harus bisa mengukur, aku nanti jam 7 ada acara sharing, berarti acara saya harus selesainya jam 4 atau jam 5. Jangan sampai acaranya Bapak Ibu dibuat alasan, karena saya kesini Pak Didin, Bu Novi, makanya saya nggak bisa ikut sharing. Sebenarnya nggak ada masalah buat saya, tetapi ketidakhadiran Bapak Ibu akan membuat contoh buat yang lainnya. Itu kayak gitu. Yang terlebih mitra-mitranya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang sudah punya mitra, Bapak Ibu harus terlihat apa? Rajin. Bapak Ibu harus action terus, super aktif. Karena kenapa? Karena kita ini kepingin mitra kita aktif. Kalau kita aktif, mitra kita mengikuti aktif. Kalau seumpama kita tidak aktif, mitra kita akan mengikuti tidak aktif. Orang saya aja yang aktifnya nggak pernah absen, mitra saya juga ada yang ikuti nggak aktif, iya kan? Apalagi yang nggak aktif, gitu Pak Bu. Nah, ini penting banget. Jadi langsung ditancapkan. Saya juga gitu. Saya itu hari ini ada jadwal ke dokter. Kalau ke dokter itu pasti sekitar 4 jam. Nah, dokter saya itu mulainya jam 1. Saya ngukur, wah ini nanti saya
ada acara sharing, oh saya pindah hari Rabu. Karena apa? Bentuk tanggung jawab saya kepada mitra ABCS. Nah, itu kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu belajar untuk mengajar. Mengajar siapa? Mitra-mitranya Bapak Ibu nantinya. Kalau andaikan Bapak Ibu tidak bisa, tidak ada ilmu bagaimana cara ngajar orang, ya kan? Nah, ini perlu ilmu. Sedangkan di sini tempatnya konten juga. Nah, ada yang bilang seperti ini juga. Yang katakan saya itu pernah dikasih tahu sama salah satu mitra ABCS bilang, terus aku saiki tak rodok mandek, enggak mandek loh, tak rodok mandek, tak rodok mandek, saya tak jalankan dari online. Karena kenapa? Karena saya takut ngasih harapan ke orang lain, takut orang lain nanti tidak bisa mengerjakan, akhirnya saya ikut dosa. Salah. Semua orang itu harus punya harapan. Kalau nggak punya harapan ya mati. Saya juga punya harapan hidup lebih lama untuk keluarga saya biar sejahtera. Harapan itu harus dikejar. Dan kita harus punya harapan. Di rumah sakit banyak orang bunuh diri karena apa? Nggak punya harapan. Karena dia berpikirnya, wah aku nanti mati lah, itu aku biasa, biar pasrah lu. Akhirnya dia nggak punya harapan. Ketika kita sebagai teman menjenguk, ayo sehat, nanti kalau sehat kita jalan-jalan, nanti kalau sehat tak traktir ini, kan dia selasa punya harapan. Nah, kita hadirnya kita seperti itu, bukan malah justru kita ini menjadi bebannya orang. Aku nanti ngajak Bu Manis, takutnya Bu Manis kok gak bisa jalankan bisnisku, aku sing susah. Wah, aku bodoh karo kayak harapan Bu Manis. Nah, dia menurut Tuhan. Nah, iya toh. Nah, sekarang saya punya mitra namanya Mas Fernanda. Itu dari jaringannya Mas Andri. Orangnya itu tunanetra. Nah, dia waktu sebelum kenal sahabat kan nggak punya harapan. Wah, aku tunanetra, paling aku juga bisa jalankan bisnis ini. Jawabannya itu, paling aku juga bisa jalankan ini karena aku tunanetra. Ketika kenal sama ABCS, ya di timnya Mas Andri ngasih harapan. Di sini bisa, nanti tak ajari. Lah Mas Fernanda nanti klikin TikToknya Fernanda, Bapak Ibu. TikToknya bahasanya bagus-bagus. Yang bacakan komen-komennya itu istrinya. Nah TikToknya itu kontennya keren-keren, tegas banget kayak orang nggak tunanetra, padahal itu tunanetra Pak Bu. Sekarang mau tembus new ambassador, letaknya Mas Fernanda mana? Harapan itu penting. Jadi saya kalau melihat alasan seperti itu, saya sangat disayangkan sekali karena mitra-mitra kita berharapnya kita dibantu sampai bisa, sampai sukses. Sekarang kalau orang tidak bisa, contoh saya ini closing, saya kenal sama Bu Sri dari Surabaya, closing. Habis itu bilang, saya nanti takutnya nggak bisa jalankan. Oh iya sih Bu, sampai memang tak dulu gak bisa jalankan. Gak usah berbemis. Maksud saya mau bilang seperti itu, ya kan? Oh saya bilang toh Bu, sekarangnya bukan nggak bisa. Sekarang pertanyaannya, Ibu mau apa tidak? Ya kan? Mau diarahkan, mau belajar, mau apa tidak kan gitu kan? Kalau seumpama kita ini soal contoh, Bu Sri mau nggak saya arahkan? Mau. Bu Sri mau nggak belajar? Mau. Ya kalau Bu Sri mau belajar pasti bisa, yakin bisa Bu. Nah akhirnya 2 pekan datang terus ke sharing, ya toh Bu. Nah kayak gitu. Nah masa ketika kita ada calon mitra atau ada mitra yang sudah bergabung kita gak usah Mas Sapuri, gak usah aktif. Kesane aku kok sampean gak iso. Kan gak mungkin kita sebagai leader. Leader itu apa? Yang dijelaskan Ustaz Salman tadi, leader itu apa? Nah, leader itu orang yang ada di depan. Terus habis itu leader itu sudah mempunyai mitra kanan sama kiri. Nah kalau kita sudah sebagai leader, habis itu kita berpikiran seperti itu, dan terus piye mitra sing awake dhewe ini. Nah memang kita ini sama Allah dikasih kesulitan.
proses. Kenapa dikasih kesulitan? Biar kita ini bisa menghargai dan belajar dari arti kegagalan. Kalau Bapak Ibu udah baru masuk jebret, habis itu besok dikasih closingan priority, akhirnya sombong. Akhirnya nggak bisa belajar dari kegagalan. Ketika ditolak orang siji langsung angel, yes. Ditolak orang siji angel. Nah, kenapa kita ini awal-awal dikasih kesulitan? Setiap kali menawarkan ditolak, supaya apa? Supaya kita ini bisa koreksi, evaluasi diri kita. Caranya kok ya apa ya? Kok ini mah aku ditolak? Oh, berarti ada kata-kataku yang salah. Besok tak perbaiki. Maka kita akan terus memperbaiki kan? Nah, kayak gitu. Kira-kira dari Bapak Ibu semua di sini siapa yang belum punya mitra? Satu, gabungnya apa? Baru. Sudah 2 bulan. Baru kemarin. Ibu baru. Banyak yang baru ya. Nanti akan diajari pelatihan mitra baru. Tapi di pelatihan mitra baru ini masih nanti diajarkannya. Dalam terdekat itu ada pelatihan ambasador, percepatan ambasador. Itu nanti yang belum ikut aja karena itu bagus materinya. Nah, intinya itu gini loh Pak Bu, Bapak Ibu di sini anggap aja lagi kajian rutin sama saya. Kajian rutin sama saya. Nah, kalau kajian ini yang dibahas di sini itu bukan masalah agama karena saya tidak ahli agama, kan ada ahlinya. Yang saya bahas adalah bagaimana dalam waktu 1 tahun dapat 1 M. Masuk akal nggak ini? Masuk akal. Kira-kira di 2025 ini pengen nggak dapat 1 M di akhir tahun? Nah, ini saya kemarin di Solo nemu baru lagi, tapi tetap duplikasinya 1. Gini, ini kan Bapak Ibu basic. Ini rumusnya 111. Nah, basic kan Bapak Ibu. Bulan pertama ngajak orang 1, bener kan? Berarti Bapak Ibu di bulan pertama ini jaringannya 1 sama 0. Di bulan kedua Bapak Ibu nyari lagi 1, di sini B dan A nyari lagi 1, A1. Berarti di sini bulan kedua ini 2 sama 1. Bener kan? Nah, sekarang bulan ketiga Bapak Ibu nyari lagi, taruh di sini C, B nyari B1, A ini nyari lagi A2, A ini nyari A. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di bulan ketiga 4, di sini 3. Bener kan? Joinnya 1, basic. Bapak Ibu closingnya setiap bulan hanya 1. Terus habis itu di sini bonus pasangannya 100. Di sini bonus pasangannya 300. Terus di sini enggak saya hitung bonus sponsornya ya. Bonus sponsornya enggak saya hitung. Bulan keempat pakai rumus aja. Sini 8, di sini 7. Bulan kelima di sini 16, di sini 15. Bulan ke-6 32, di sini 31. Bulan ke-7 64, di sini 63. Bulan ke-8 128, di sini 127. Bapak Ibu sudah dapat motor 20 juta. Terus bonus pasangannya 12.700.000. Berarti di sini 32.700 dibagi 8 bulan. Berapa? Sekitar 4 juta lebih. 4 juta sekian. Ya, per bulan. Bapak Ibu joinnya 2.850.000. Per bulan Bapak Ibu hanya ngajak 1 orang saja. Per bulan hanya ngajak 1 orang saja. Nah, di bulan ke-8 Bapak Ibu sudah mendapatkan motor 20 juta sama
bonus pengembangan 12.700.000. Totalnya 32.700.000. Kalau dibagi, di breakdown dibagi 8 bulan, setara per bulannya 4 juta. Padahal yang saya ajarkan ini kerja hanya 1 jam per hari kan? Kerja 1 jam per hari, closing hanya sebulan sekali, itu Bapak Ibu per bulan dibayar 4 juta. Ini belum termasuk bonus sponsor selama 8 bulan. Berarti kalau bonus sponsor selama 8 bulan ini 400 dikali 8. Ya kan, bonus sponsornya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nanti tak kasih tahu rumusnya lagi. 9 256. Di sini 255. 10 512. Sini 511. Bapak Ibu sudah dapat mobil 150 juta. Dan bonus pasangannya 51 juta. Totalnya ini 201 juta. Dibagi 10 bulan. 20. Berarti gajinya Bapak Ibu 20 juta per bulan. Joinnya basic, kerjanya 1 jam per hari, sedekah informasi ke 1 orang saja. Habis itu closingnya juga satu basic per bulan 1 top. Nah, ini di bulan ke-10 seperti ini. Di bulan ke-11 1024, 1023. Bapak Ibu sini 2048. Di sini 2047. Bapak Ibu sudah dapat Pajero 500 juta. Terus sama bonus pasangannya 4 juta. dan 204 juta. Berarti totalnya di sini 704 juta. Nah, ini setahun loh ya. Ini setahun. Setahun Bapak Ibu join basic yang sudah Bapak Ibu dapatkan 20 juta, 150 juta, 500 juta. Totalnya sudah 670. Nah, 670. Setelah itu ditambah bonus pasangannya 204 juta. 204 juta. Bapak Ibu dapat sini 874. Ditambah bonus sponsornya 400 dikali 12. Ya kan? Dapatnya ini. Modalnya ini. Kerjanya hanya 1 jam. Sekarang di bulan ke-15 ini contoh. Di bulan 15, 13 4.000 berapa? 96. 4095. Bapak Ibu sudah dapat 1 M. Ya kan? Iya. Dapat 1 M. Terus habis itu di bulan ke-14 ini 8191. 8191. Bulan 15 16 384. Sini 16383. Bapak Ibu sudah dapat 2M. 2M. Berarti 15 bulan yang Bapak Ibu dapat 20 juta, 150 juta, 500 juta, 1M, 2M plus bonus pasangannya berapa? 1,6 M. 1 miliar ini, 1 miliar 600. 38. Banyak nggak? Banyak. Ini kalau Bapak Ibu duplikasi sempurna 1, 1, 1. Kalau andaikan jelek-jeleknya saya tarik mundur 10%-nya 16.000, 10%-nya berapa? 38. Ini kalau saya tarik 10%. Yang sudah Bapak Ibu dapatkan motor 20 juta, mobil 500 juta, 150.
Terus Pajero 500 juta. 70. Terus habis itu bonus pasangan. Berarti ini kan 16 juta. 16 juta. 160 juta. Ini 10%-nya. Nah, 16 juta. sekarang kita hitung, Bapak Ibu udah berapa? 1, 5, 6, 7 sama ini 8 800 lebih. Joinnya berapa? Basic. Joinnya basic. Ini saya tarik 10%-nya. Sekarang Bapak Ibu 800 juta, minta tolong kalkulator. 800 juta dibagi 15 bulan. Berapa? Dapatnya 800 juta dibagi 15 bulan. Ben melek kabeh. 53 juta per bulan. Ini Bapak Ibu, orang males saya suruh closing setiap bulan cuma 1. Ini Bapak Ibu dapat segini banyaknya, dan ini tak tambahin orang super males banget. Cuma 10% loh. 10%-nya dari 16.000 loh ini. Ini Bapak Ibu dapat gaji setara 53 juta. Kalau nggak mau berarti konslet. Loh ya kan? Nih nggak mau konslet, sekarang kerja ikut orang dibayar 5 juta. 5 juta per bulan. Ini dibelain 20 tahun. 25 tahun. Bener kan? Nah ini aja dibela-belain seperti yang Ustaz Rahman tadi bilang, hujan tetap kerja. Nah ini kerja untuk tokonya sendiri, untuk dana pensiunnya sendiri, untuk masa depannya sendiri. Lagi lo tak tarik 10% aja lo. Jik ngomongnya angel, berarti konslet. Loh, saya ngomong memang kayak gini Bapak Ibu, supaya melek. Ya kan? Ini kalau saya tarik lagi 5%-nya aja. Tadi Ustaz Rahman bilang 10% KN. 5%. Ayo kita hitung 5% dari 16.000 Bapak Ibu. Di sini masih sekitar 700-an. Mega 600 pasang. Nah Bapak Ibu dapat apa? 20 juta. Dapat mobil 150 juta. Bonus pasangannya 60 juta. Berapa totalnya? 50 230. Totalnya 230 juta. Bagi 15 bulan. Berapa? 15 juta. Wih, gede. Per bulan. Ini tak tarik hanya 5% loh. Piye jal? Nek sing gak iso, berarti kan konslet. Konslet. Perlu dirukiah. Nanti kalau aku musuh-musuh apa tak rukiah, ngomongnya Bu Novi kejam banget. Padahal saya kejam seperti ini supaya Bapak Ibu melek. Ini loh hasilnya Bapak Ibu. Elek-elek. Saya kan bilang tadi duplikasi 1 ya, dengan rumus 111, duplikasi 1, ajak 1, kerja 1 jam, dan closing hanya 1 per bulan. Itu kalau Bapak Ibu sempurna, setiap bulan misalnya Bapak Ibu closing, dapatnya segini banyaknya. Tak tarik, ini padahal udah kerja males. Sekarang tak tarik 10%-nya. Ini tak bilang kerja super males banget, ada bilang 10%-nya. Bapak Ibu masih dapat 53 juta per bulan. Sekarang tak tarik lagi 5%. Berarti ini adalah kerja paling konslet. Ya kan? Kerja paling konslet. Nah Bapak Ibu kalau aku ngomong-ngomong ini mulai menengah deh. Mikir. Mikir itu Novi ngomong banyak. Mak jelek. Ya kan? Ibarat Bapak Ibu aku tadi gue panel langsung mak jelek. Ya kan sekarang Bapak Ibu kantor sebesar ini, sebagus ini, yang setiap hari ke kantor bawa calon mitra bisa hitung jari. Ya kan? Terus habis itu yang seminggu sampai 3 kali ke kantor,
terus 4 kali ke kantor untuk prospek, untuk jelaskan calon mitra, bisa dihitung jari. Iya kan? Ada ngono jaluk closing. Iki Bapak Ibu Selasa lungguh madhep pelajaran, Minggu lungguh madhep pembicara. Rene gak nggawa calon mitra, gak nggawa mitra, konslet. Ya kan? Wong penak kerja penak koyo ngene. Saiki coba sampean kerja ket isuk sampai bengi, ya kan? 8 jam. Sebulan dibayar berapa? Dan ini sudah dilakoni berapa tahun? Wah, 15 tahun. 15 tahun nggak pernah ngeresul sama bos ya? Ya udah, bos tutup. Nggak pernah. Iya kan? Nah ini loh kerja penake kayak gini. Jadi ibaratnya kalau saya bilang 5% ini closingnya bukan hanya sebulan sekali, iso 3 bulan pisan, iso 4 bulan pisan. Nah, ini ditarik 5%-nya aja masih 15 juta per bulan. Siapa yang tidak mau menjalankan ini? Siapa yang tidak mau? Nah, yang tidak mau berarti konslet. Jadi, nek ruangan ini duluan ya guys ya. Nek sampai lampunya ini bolak-balik jeglek, aksennya rusak karena ditebaki karo wong konslet. Makanya ruangannya ketularan konslet. Nah, aku ngomong kayak gini kok tersinggung, ya kan? Nah, mending nggak teko, benar. Ya loh. Ini itu kenapa saya bilang seperti ini supaya Bapak Ibu itu melek, gak konslet meneh. Iki kerja cuma kowe enak kayak ngene iki lho. Iki bisa dipahami apa ora iki? Ya toh, enggak usah mikir mitranya sing enggak aktif. Saya sekarang mikir bagaimana saya bisa aktif dan membawa mitra-mitra yang baru yang lebih aktif. Ya kan? Nah, mitra-mitra saya yang lama-lama ya, seangkatannya Ustadz Izam, Ustadz Salman, Mas Aris, Mas Ahmad, itu juga banyak yang sudah banyak yang konslet. Tapi kan saya tidak pernah menghiraukan yang konslet. Saya cari wajah-wajah baru. Pak Cep wajah baru, tak ke bawahnya. Ya toh, Bu Novi wajah baru, Ki wajah baru kabeh malah luwes seneng aku delok wajah-wajah baru ngene iki, jek penak ditoto. Ya toh? Tapi ya gitu kok telung langkas. Sing wajah-wajah baru iki wong kabeh. Iya, delok. Nah, kira-kira Pak Bu, Bapak Ibu tahu ya hitung-hitungan matematikanya rumusnya PT BES ini. Dan ini loh Bapak Ibu yang saya hitung ini tadi 5%-nya ini itu hanya dari 3 bonus. Bener loh? Dari 2 bonus aja. Bonus ambasador dan bonus pasangan. Belum bonus sponsor. Dari 2 bonus aja sudah dapatnya 15 juta per bulan. Bayun, ini Mas Samsuri jadi oleh 15 juta itu juga kerja tahun. Waduh, kalau tutup Kerja tahun bisa tidak ke 15 juta. sampai pensiun guys, Bu. Nah ya. Langsung menit pisan. Nek iso ya kerja tetep melok wong gak apa-apa. Tetep usaha ya gak apa-apa, tapi ini dijalankan. Ini kan kata-katanya Pak Aden Haris itu loh yang tak share di grup itu loh. Ya. Nah, masa kita ini masih memaksa diri kita di masa pensiun kita, ya kan? Sekarang kira-kira contoh, Pak Bambang kepingin pensiun berapa lama lagi? Hari ini. Ya, Pak. Ya, kira-kira 5 tahun ke depan. Nah, 5 tahun ke depan. Berarti bagaimana caranya 5 tahun ke depan jelek-jeleknya Pak Bambang sudah 2M. Nah, kan gitu kan? Kalau udah punya ini semua, berarti yang didapatkan kan bukan hanya 2M aja. 1M dapat, ini dapat, bonus pasangan dapat, ya kan gitu kan? Nah, kalau ini kan bisa dibuat buka apa? Saya kira-kira gur-gur kan ngomong putu. Kan enak dong? Ya kan ngono. Dan sekarang lek seumpama dia kerja terus
lho mesake kan ngono kan. Nah, saiki ibu-ibu iki contoh sampean kepengin pensiunnya kapan? Bu Nisa lho, pengen pensiunnya kapan? Contoh, berapa? 10 tahun ke depan? 5 tahun ke depan? 1 tahun ke depan, Bu. Iki di rumah nih, Joko Santo tadi wong. Konslet buat Nisa. Api. Belum udah baris. Ya, tenang ini, tenang. Sampai kerja berapa lama Pak Saiful? Paling ambil tak takoni. 15 tahun. 15 tahun. Gajinya sampai sekarang udah bisa sampai 15 juta? Wah, jauh. Jauh. Nah, saya ini ditenani. Siap. Kalau di atas kan jauh di bawah itu Bu. Makanya Ibu. Jauh di atas. Makanya penyakit hatinya dihilangkan. Ojo nesuan, ojo tersinggungan. Kok sedikit aku ngomong konslet, nanti langsung dalam hati deh. Anak suki. Aku konslet tak bunga dari Bu Novi. Ya, penyakit hatinya dihilangkan. Penyakit hati yang paling sering dipakai orang adalah malu, males, gengsi, iri, banyak menunda, terus banyak cari alasan, dengki. Nah, itu penyakit hati itu. Baru aja dites kesetiaannya sama saya, udah keluar-keluar di seluruh PTBS diceritani kabeh Bu Novi double. Nah, baru dites kepercayaannya sudah ceritanya kemana-mana. Nah, paling enggak gini loh Pak Bu, kita ini kan saudara, Bapak Ibu tahu saya itu bagaimana, karakter saya bagaimana, saya kalau ngisi seminar bagaimana, pembawaan saya kalau ngisi sharing, pembawaan saya bagaimana, ya kayak ini memang aku yang ngomong, ya kan, yang tahu saya, orang akan memaklumi, oh memang Bu Novi ngomongnya kayak ngomong, ya kan, nah kalau udah ketemu sama orang, door to door, masa gimana saya taruh, aja. Tanya aja, saya ketemu orang satu, bagaimana saya menyapa, bagaimana saya bertindak, bagaimana saya ngobrol, ya kan? Saya itu seperti ini ketika ngisi sharing, ketika saya ngisi pelatihan, dan ketika saya ngisi seminar, kayak gini pembawaan saya. Jadi Bapak Ibu jangan sama ratakan, jangan bilang oh Bu Novi ngomongnya mau galak, kok kemarin ono saya ngerasain ini. Aku jadi kacau dengan Bu Novi siapa? Bu Novi didit ya. Memang wongnya kayak ngono kuwi. Ojo ngono Pak Bu. Oh, aku be Bapak Ibu nek gak gati, nek gak tresno, ya, nek gak peduli. Iki tak gawe kos-kosan. Napa tak gawe kantor? Ndek ngarep lho dibuka rumah sakit baru beneran. Tak gawe kos-kosan kok oleh duit ge aku. Iya kan? Napa tak gawe kantor digawe Bapak Ibu ngomset. Nek aku gak tresno karo Bapak Ibu. Saya ndek iki kalau sering tresno. Kontainer, guys. Saya cari yang namanya tresno. Saya cari orang yang namanya tresno. Karena Bu Novi tresno sama saya sudah dibuatkan rumah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu tahu nggak? Mentor saya tuh ngasih rumah tuh 2 miliar loh, bayangkan. Saya itu bukan saudaranya, saya bukan anaknya, dikasih rumah untuk ngomset. Saking tresnonya sama saya. Saya sekarang cari orang namanya tresno. Mau tak tresno nih supaya bisa tertular rezekinya Bu Novi. Ayo, tak ajari cari cuan 400.000. Tresno, merapat ya. Jangan bisi tadi kayak. Buat beli bisi lagi. Bisi ono wis ora. Bisi ono. Boleh salah satu mitra BCS wis gawe. Lagi aku pakai dengan versiku. Gitu. Ya, Tresno, oke? Nah, aku ngono. Dapat materi nggak hari ini? Dapat apa sih di dalam? Seneng aku. Halo? Tresno itu artinya Terese Cino. Lek di komando iki tresno iku koyo rasane kayak perhatian gitu ya. Nah, sekarang saya senengnya karena yang diingatkan Bapak Ibu cuma tresno nih. Sing double ora. Padahal kan tadi aku bilang double.
penting Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu tidak mau jadi orang konses semua toh? Nah, mau jadi orang baik-baik? Nah, berarti dijalankan ya nak? Jangan ya nak ya. Ya Pak Heri gak bermutu banget. Mas Haris, A3 Pak Heri gak bermutu banget kata toh. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu ingat ya, sebulan ngajak berapa? 1. Terus habis itu kalau 10%-nya masih bagus, kalau 5%-nya juga masih bagus. Ya, jalankan bisnis ini dengan serius. Jangan main-main. Kalau main-main dapatnya ya uang mainan, mobil mainan, rumah mainan. Kita kan sudah dewasa. Saya dulu suka uang mainan, suka rumah mainan, suka waktu saya masih kecil. Lah Bapak Ibu sekarang masih kecil apa sudah dewasa? Sudah tua kan ya? Kalau sudah tua, jalankan bisnis ini dengan serius biar dapat uangnya ya serius, mobilnya serius, rumahnya serius, ya kan? Jangan bukan uang mainan, rumah mainan. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Ini mumpung wis terang, tak akhiri aja daripada nanti keburu hujan deres. Ya, Bapak Ibu dan Monteno Tresno. Oke, Tresno. Jalanan sepok kulino. Ya, oke. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.